Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Alhamdulillah kita semua dapat bertemu lagi ya dalam mata kuliah Gengo Hunyumong pada kesempatan kali ini. Tak lupa ya salat serta salam semoga terlimpah curahkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja minasan kita mulai pertemuan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk presensi ya di laman My Class. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang linguistik strukturalis 1 ya minasan. Nah, adapun outline dalam pertemuan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari linguistik strukturalis, kemudian linguistik modern Ferdinand de Saussure, aliran Praha, aliran Glossaris, dan juga aliran Virtiat. Yang pertama, linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis ini berdiri pada tahun 1857 ya. Kemudian juga merupakan lanjutan dari linguistik tradisional. Linguistik strukturalis ini diprakarsai ya oleh bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure dengan ciri khasnya yaitu memiliki ya mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Sedangkan untuk pengertiannya, linguistik strukturalis merupakan pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Aliran ini berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh bahasa itu. Tujuannya, linguistik strukturalis berusaha untuk mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pengandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik yaitu Ferdinand de Saussure. Linguistik modern berdasarkan Ferdinand de Saussure. Linguistik modern menurut Ferdinand de Saussure yang pertama adalah pandangan mengenai linguistik modern menurut Ferdinand de Saussure yang pertama adalah kenapa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern? Karena pandangan Ferdinand de Saussure ini dimuat dalam bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Skehay pada tahun 1915. Ada beberapa pandangan-pandangan yang dimuat dalam buku ini, antara lain adalah telaah sinkronik dan diakronik ya. Jadi Ferdinand de Saussure membedakan telaah bahasa menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Misal untuk sinkronik yaitu analisis bahasa dalam suatu waktu tertentu. Misalnya minasan menganalisis bahasa Indonesia pada tahun 50-an saja. Sedangkan kalau diakronik itu sepanjang masa, berarti apabila minasan tertarik untuk menganalisis bahasa Indonesia itu harus dimulai dari zaman Sriwijaya sampai bahasa Indonesia pada tahun ini gitu. Itu yang perbedaan antara sinkronik dan juga diakronik. Kemudian ada langue dan parol. Langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa dan juga sifat ini abstrak. Parol adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa dan sifatnya konkret. Di antara langue dan parol ini yang menjadi objek dalam kajian linguistik adalah langue. Tapi tentu saja minasan meskipun langue menjadi objek, biasanya untuk menelitinya itu harus melalui parol. Kemudian ada signifian dan signifié. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Signifié adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pemikiran kita. Hubungan antara signifikan dengan signifié ini sangat erat karena keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perhatikan gambar berikut ya. Misalnya di sini ada signi linguistik
Pada kata ada signi, makna, dan juga signifian, bentuk. Sebagai tanda linguistik, signifian dan signifian itu biasanya mengacu pada sebuah acuan atau referen yang berbeda di alam nyata sebagai sesuatu yang ditandai oleh signal linguistik itu. Contohnya di sini ada kata wit ya dalam bahasa Jawa. Wit ini bermakna pohon ya, maknanya itu pohon. Bentuknya apa? Bentuk dari wit itu bisa jadi bentuknya itu adalah pohon, gambar pohon ya yang ada akarnya dan ada yang daunnya. Tapi bisa juga wit di sini itu wit di sini itu ada bentuk terdiri dari 3 kata, tiga huruf ya, wi dan juga t, misalnya seperti itu minasang. Jadi itu ada signi itu maknanya, dengan juga signifian itu adalah bentuknya, seperti itu. Kemudian ada hubungan sintagmatik dan juga paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, bersifat linear, dan hubungan sintagmatik ini terdapat dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Hubungan sintagmatik dalam tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna kata itu. Contohnya pada kata kita terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan K, I, dan TA. Apabila urutannya diubah, maka maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali ya. Ketika kita atau dibalik jadi atik, mungkin ada maknanya ya, nama seseorang gitu. Atau bisa juga misalnya jadi tika juga nama ya, jadi ikat. Nah dari itu kan bisa dari kata KITA ini bisa dirubah ke dalam beberapa kata lain yang bisa memiliki arti ataupun tidak ya. Kemudian yang B, hubungan sintagmatik pada tataran morfologi tampak pada urutan morfem-morfem pada suatu kata yang juga tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata tersebut. Ada kemungkinan maknanya berubah, tetapi ada kemungkinan pula tak bermakna sama sekali. Contohnya kata segitiga tidak sama dengan 3 segi. Kata barangkali tidak sama dengan kata kali barang, dan kata tertua tidak sama dengan tauter. C. Hubungan sintagmatik pada tataran sintaksis tampak pada urutan kata-kata yang mungkin dapat diubah, tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa mengubah makna kalimat tersebut atau menyebabkan tak bermakna sama sekali. Contoh kalimat yang urutan katanya bisa diubah tanpa mengubah makna kalimat. Hari ini barangkali dia sakit. Barangkali dia sakit hari ini. Contoh kalimat yang urutan katanya bisa diubah tetapi merubah makna kalimatnya. Nita melihat Dika, Dika melihat Nita. Kemudian hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan sintagmatik ini terdapat dalam tataran fonologi, morfologi maupun sintaksis. Contohnya yang A ya, hubungan paradigmatik pada tataran fonologi tampak pada contoh bunyi R, K, B, M, dan D yang terdapat pada kata-kata rata, kata, bata, mata, dan data. Hubungan paradigmatik pada tataran morfologi antara prefiks di, P, dan T yang terdapat pada kata merawat, dirawat, perawat, dan terawat. Hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis contohnya pada kata-kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, dan objek. Contohnya Ali membaca koran, Ani makan kue. Berikutnya adalah aliran Praha. Aliran Praha ini yang pertama adalah pengertian dari linguistik aliran Praha. Aliran Praha merupakan salah satu aliran linguistik. Aliran ini lahir atau didirikan pada tanggal 6 Oktober 1926 oleh para linguis atau ahli bahasa di Cekoslowakia. Sejarah berdirinya linguistik aliran Praha. Aliran Praha lahir pada 6 Oktober 1926 di Cekoslowakia. Aliran ini yang juga dikenal dengan lingkaran linguistik Praha atau Pražský lingvistický kroužek ya, atau Circle Linguistic di Prague, merupakan aliran yang dipelopori oleh para sarjana bahasa yakni Bohuslav
Hafranek, Philometisius, Jan Rivka, Bohumilka, dan juga Roman Jakobson. Tokoh-tokoh tersebut melahirkan sebuah karya bersama yang dikenal sebagai Thesis Presentis ai Premier Congress International de Linguistique à la Hire par R. Jacobson, S. Karczewski, V. Matthesius, Belli et dan juga Secaya. Karya yang dicetuskan oleh para pendiri aliran Prahi ini berisi 9 tesis yang dispesifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Dalam tesis pertama lebih menekankan pada pengkajian kembali mengenai masalah metodologi, analisis konkret mengenai fakta kontemporer, metode komparatif, dan hukum tata bahasa. Pada tesis kedua, The Linguistic Circle of Prague membahas hubungan dengan aspek bunyi dan kata. Jikalau pada tesis yang kedua dikupas mengenai sistem gramatikanya, pada tesis yang ketiganya, The Linguistic Circle of Prague membahas tentang fungsi-fungsi bahasa yang berbeda-beda. Sejauh fungsi-fungsi tersebut mengakibatkan perubahan dan struktur gramatikal dan struktur bunyi. Pandangan teori linguistik aliran Praha, pandangan linguistik modern berdasarkan pada asumsi-asumsi Ferdinand de Saussure ya. Secara umum, asumsi-asumsi Ferdinand de Saussure terdiri dari 6 aspek dikotomi, yaitu dikotomi sinkronik dan diakronik, dikotomi bentuk dan substansi, dikotomik signifian dan signifie, dikotomik langue dan parole ya, dan dikotomi individu dan sosial, serta dikotomik sintagmatik dan paradigmatik. Ciri-ciri bunyi dapat dibagi menjadi 3 macam fungsi, yaitu kulminatif, deliminatif, distinktif. Yang berikutnya adalah aliran glosematik. Aliran glosematik ini lahir di Denmark. Aliran ini dipelopori oleh Louis Hemslöf ya, yang meneruskan aliran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri ya, bebas dari ilmu yang lain dengan peralatan metodologis dan terminologi sendiri. Louis Hemslöf menganggap bahasa itu mengandung 2 segi, yaitu segi ekspresi menurut de Saussure signifian, dan segi isi menurut de Saussure signifie. Masing-masing segi mengandung forma dan substansi sehingga diperoleh satu segi ekspresi, de Saussure signifian, forma ekspresi, dan juga substansi ekspresi. Dari segi isi ada signifie, forma isi, dan juga substansi. Oke, berikutnya karena teori Louis Hemslöf dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa dalam aliran Copenhagen. Dalam aliran ini, ahli bahasa Skandinavia seperti Jan Medvig, Noren, J. Wewel, O. Jefferson, hingga tokoh yang tertua Rasmus Ras sering menunjukkan kekhasan dan mengabarkan teori kebahasaan ini di setiap kajiannya. Pemikiran Louis Hemslöf bahwa bahasa sebagai objek kajian linguistik harus didudukkan sebagai struktur sui generis yang memiliki totalitas dan otonominya sendiri. Di sini bahasa dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu eksternal meliputi unsur non-linguistik, internal meliputi struktur itu sendiri ya. Struktur sui generis. Louis Hemslöf memberi konsep tentang tata tingkat hubungan fungsional secara asosiatif yang dibagi menjadi 3, yaitu independensi, determinasi, dan konstelasi. Ketiga ciri ini masih dapat diklarifikasikan lagi gitu ya, baik fungsi eksternal maupun fungsi internal. Louis Hemslöf menganggap bahasa sebagai suatu sistem hubungan dan mengakui adanya hubungan sintagmatik dan juga paradigmatik. Yang berikutnya adalah aliran Wirthian. Aliran London atau Wirthian terdiri dari 2 aliran yang berkaitan. Aliran pertama disebut aliran Wirthian, sedangkan aliran kedua yang sebenarnya merupakan pengembangan dari aliran Wirthian yaitu aliran Neo-Wirthian. Tokoh atau pelopor aliran Wirthian adalah John Rupert Firth. Pengikut aliran Firth disebut kaum Wirthian. Firth adalah seorang linguis atau ahli linguistik aliran London. Dia adalah guru besar General Linguistik pada Universitas London dari tahun 1944 sampai tahun 1956.
Alirannya di kemudian hari dikembangkan oleh murid Ford yang bernama Halliday yang dikenal dengan sebutan aliran Neo-Fortian. Menurut Ford, objek yang dikaji dalam linguistik adalah pemakaian bahasa secara aktual, karena pemakaian bahasa adalah salah satu bentuk kehidupan manusia dan tuturan dilarutkan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Ford menyadari bahwa istilah tersebut bersifat idiosinkrinik ya. Idiosinkrinik adalah penyimpangan kaidah gramatika pada ragam bahasa seseorang atau sekelompok, atau sebagaimana terjadinya ujaran anak yang sedang memperoleh bahasa atau belajar bahasa kedua. Konsep tentang makna dari Ford adalah sosial dan behavioral. Kata-kata menjadi bagian dari kebiasaan, dan makna yang timbul pada kata-kata itu adalah pola-pola tingkah laku, dan dalam pola ini kata-kata tersebut mempunyai fungsi koordinasi. Kata-kata mengacu pada suatu dan situasi yang disebut directive reference. Dalam bahasa lisan, makna melibatkan 3 hal, yaitu sikap terhadap acuan, sikap terhadap lawan tutur, sikap terhadap tujuan dari suatu ajaran. Dalam bidang sintaksis, Ford mengembangkan teori sanding kata atau istilah lainnya collocation. Collocation atau kolokusi ya dalam bahasa Indonesianya adalah 2 kata atau lebih yang dianggap sebagai butir-butir kosakata sendiri. Dipakai sandingan antara satu dan lainnya yang lazim dalam bahasa tertentu. Menurut Ford, kaitan antara butir-butir leksikal terungkap dalam 3 bentuk, yaitu probabilistik, implication, dan konseptual. Hubungan probabilistik leksikal dikenal dengan teori sanding kata dari makna kosakata, collocation theory of lexical meaning. Contoh sebagai kata malam untuk bisa atau mungkin bersanding dengan kata gelap. Hubungan yang mungkin dimasuki butir-butir bahasa tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu hubungan formal, hubungan antara satu butir formal dan yang lainnya. Hubungan situasional, hubungan antara butir-butir bahasa dengan unsur-unsur nonverbal dari suatu ujaran. Nah, teori fonologi dikembangkan oleh Ford ya, terkenal dengan sebuah analisisnya disebut dengan prosodic analysis atau fonologi prosidik. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Analisis prosidik sendiri terdiri atas 2 tipe yang merupakan satu kesatuan, yaitu 1 unit fonetik ya, phonetic unit, dan 2 prosidi. Keduanya mengacu pada ciri fonetik atau sekelompok dari fonetik dari suatu ujaran. Unit fonetik adalah segmen-segmen yang disusun secara seri seperti konsonan dan vokal. Sedangkan prosidi mengacu pada ciri-ciri fonetik yang meluas pada keseluruhan atau sebagian besar dari struktur, misalnya pola-pola intonasi. Selanjutnya, aliran London ini dikembangkan oleh Halliday, murid Ford, yang dikenal dengan sebutan Neo-Fortian. Ajaran Halliday ini terkenal dengan tata bahasanya sistemik grammar atau tata bahasa sistemik. Halliday memaparkan secara garis besar tentang tata bahasa sistemik antara lain form, bentuk, organisasi dari substansi, peristiwa pada arti atau suatu tata bahasa. Substansi, materi fonik dan gramik, konteks, hubungan antara bentuk dan situasi yang semantik. Halliday mengembangkan 4 gagasan penting sebagai kategori umum dalam bahasa, yaitu unit merupakan suatu segmen pembawa pola pada segala level, struktur, kelas merupakan seperangkat butir-butir yang beroperasi dengan fungsi tertentu dalam akar kata. Sistem merupakan penyusunan paradigmatik dari kelas-kelas dalam hubungan pilihan. Halliday menguraikan pula tentang linguistik sebagai studi atau kajian, bagaimana kita mempergunakan bahasa untuk hidup. Ia menolak mentalis maupun mekanis yang ekstrim dan menolak konsep tentang bahasa yang terdiri dari bentuk dan makna. Nah, itu minasang penjelasan mengenai mengenai linguistik strukturalis yang pertama, karena minggu depan itu akan mulai presentasi ya kelompok 1 tentang linguistik strukturalis yang kedua. Untuk materinya minasang bisa lihat di RPS untuk linguistik strukturalis yang kedua, dan juga materinya ada di PDF ya yang sudah dimuat di My Class. Itu saja mungkin minasang yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan rangkuman sebagai tugas dalam pertemuan ini.
Dan dewa, kada dewa rimas, jamata resyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.